Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Di chapter ini, Harvey York sudah mengetahui permasalahan yang dialami Lennon's Ray. Apa yang akan dilakukannya? Agar tidak penasaran, di dalam gameplay ini, mari kita lanjutkan kisah Bang Harvey chapter 5620 sampai 5624. Chapter 5620. Harvey York berkata dengan ringan. Anggap saja ini sebagai pengingat yang baik. Tuan Muda York, apa maksudmu dengan itu? Pada saat ini, mata Aryan Augustus juga memancarkan niat membunuh. Meskipun Quill Aenar tidak pernah melarang untuk memakan apapun yang kami inginkan, dan mengizinkan para biksu untuk menikah dan memiliki anak. Tetapi kami juga selalu memperbaiki moral kami setiap hari. Karena aku mengatakan cara untuk menyelamatkan Tetua Serai, itu pasti adalah cara yang terbaik. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Tuan Serai apakah dia percaya pada metodeku. Aku sudah kesini beberapa kali, dan setiap kali aku datang, aku bisa menghilangkan rasa sakit Tuan Serai. Aku tidak akan membuat saran seperti itu kecuali itu adalah pilihan terakhir. Kamu tidak menghormatiku, dan tidak menghormati metode Quill Aenar. Mata Aryan Augustus dipenuhi dengan niat membunuh. Quill Aenar memiliki reputasi yang sangat tinggi di Outskirt. Mempertanyakan sekte bumi adalah sama saja dengan mencari kematian. Saudara York, ini bukan pertama kalinya aku bertemu dengan Tuan Aryan Augustus. Dia sudah menggunakan beberapa metode untuk meringankan luka dalamku. Hanya saja banyak metode yang hanya bisa digunakan sekali dan efeknya langsung menghilang. Lennon's Ray ragu-ragu sejenak, tetapi masih tersenyum. Jadi, ketika Tuan Aryan Augustus memberiku saran seperti itu seharusnya karena memang sudah tidak ada cara lain lagi. Sama sekali tidak akan ada maksud buruk. Harvey York berkata dengan ringan. Jika aku katakan, aku memiliki cara untuk menyelesaikan luka dalammu tanpa menghapus kultivasimu sendiri. Apakah Tetua Serai bersedia memilih untuk mempercayaiku atau mempercayainya? Mendengar kata-kata Harvey York, Lennon's Ray sedikit terkejut memikirkan keajaiban Harvey York. Jika ada pilihan, dia sama sekali tidak mau menghapus kultivasi seni bela dirinya. Bagaimanapun, situasi di Outskirt sekarang tidak stabil. Dia membutuhkan seseorang untuk menekan situasi keseluruhan dari suku Emerald. Begitu dia kehilangan kultivasi seni bela dirinya, dia menjadi orang tua tanpa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang menginginkan posisinya. Harvey York, apakah kamu tahu apa yang kamu maksud dengan kata-katamu? Pada saat ini, ekspresi Aryan Augustus berubah menjadi sangat dingin. Kondisi Penatua Serai, 18 dokter dari Quill Aenar telah menyimpulkan ini secara bersama-sama. Semua cara yang bisa digunakan sudah kami gunakan. Aku telah mencoba semua cara yang aku bisa. Kami juga putus asa, dan kami menemukan satu-satunya cara adalah dengan menghapus basis kultivasinya. Ketika kamu mengatakan sesuatu seperti ini sekarang, kamu tidak hanya menipu Tuan Serai, tetapi juga mempertanyakan kemampuan Quill Aenar kami. Kamu juga sudah mempertanyakan kemampuan Quill Aenar. Pada saat ini, Aryan Augustus tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Kata-katanya dipenuhi kemarahan, rasa dingin, dan sarkasme. Perilakumu secara serius memprovokasi Quill Aenar. Lennon's Ray buru-buru berkata pada saat itu. Tuan Aryan Augustus, jangan marah. Tuan Muda York juga tidak bermaksud begitu. Dia di sini hari ini karena aku yang mengundangnya. Jika kamu ingin menyalahkan, kamu bisa menyalahkanku sebagai gantinya, itu tidak ada hubungannya dengannya. Aryan Augustus berkata dengan dingin. Penatua Serai, meskipun aku bukanlah tokoh inti Quill Aenar. Namun, untuk orang sepertimu, aku sangat menghormatimu. Hari ini, kamu harus memberiku jawaban. Apakah kamu memilih untuk mempercayai penilaianku? Atau memilih untuk mempercayai bajing kecil ini? Ketika dia mengatakan ini, Aryan Augustus sudah berdiri dengan agresif. Chapter 5621. Ketika Lennon's Ray mendengarnya, ekspresinya sedikit berubah dan wajahnya menjadi suram. Arya Serai di samping berkata dengan lembut. Kakek, menghapus basis kultivasi adalah masalah besar. Jika kita benar-benar ingin membuat keputusan ini, kita harus menunggu sampai kita sepenuhnya siap. Jika tidak, maka kita akan menjadi makanan bagi mereka yang memperhatikan kita. Miley Serai mendengus dan berkata, Arya Serai, aku tahu kamu seorang pengecut. Tetapi, jangan membuat kakek seperti dirimu. Apakah kamu tidak tahu tentang situasi kakek? Dia bisa meninggal kapan saja. Pada saat itu, keluarga Serai tidak memiliki seorang pemimpin. Siapa yang akan mengambil tanggung jawab ini? Kakek, menurutku, kamu harus membuat keputusan dengan cepat. Untuk keamanan, kita tidak perlu memikirkannya sama sekali. Dengan keberadaan Quill Aenar dan guruku, siapa yang berani mengganggu keluarga Serai? Black Panther sepertinya ingin berbicara, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Harvey York menyesap tehnya sambil merenung. Lennon's Ray menyipitkan matanya sedikit saat ini, dan berkata perlahan setelah waktu yang lama. Tuan Aryan Augustus, aku percaya penilaianmu.
Tetapi masalahnya penghapusan budidaya seni bela diri terlalu beresiko besar. Aku masih ingin mencoba cara lain. Kakek, kamu. Miles Ray mengentakkan kakinya dengan marah. Kenapa kamu tidak percaya penilaian kakak laki-lakiku? Kamu malah percaya pada pembohong itu. Ketika dia mengatakan ini, Miles Ray ingin mencekik Harvey York. Aku tidak tahu dari mana anak laki-laki berbulu itu keluar. Karena dia, kakek berbicara seperti ini. Dia harus mati. Mata Lennon Ray sedikit dingin, dan dia berkata perlahan. Rebecca, ini pilihanku sendiri. Hei, sepertinya karena aku bukan putra Buddha, orang suci, atau kepala kuil Aenar, jadi aku tidak bisa membuatmu percaya dan merasa nyaman Tuan Ray. Aryan Augustus berdiri perlahan dan ekspresinya menjadi sedingin es. Aku datang ke sini dengan sukarela dan tanpa paksaan. Di masa depan, aku tidak akan datang lagi. Aryan Augustus tidak berbicara omong kosong, dia segera melambaikan tangannya sebelum pergi dengan sekelompok biksu dari kuil Aenar. Miles Ray mengentakkan kakinya, menatap Harvey York dengan kejam, sebelum dengan cepat mengikutinya. Anak sialan itu pergi ke kuil Aenar selama beberapa hari. Setelah dicuci otaknya, dia ingin menyumbangkan semua harta milik keluarga Ray ke kuil Aenar setiap hari. Kakek, terima kasih karena tidak mempercayai omong kosongnya. Arya Ray memandang Aryan Augustus dan rombongannya dengan ekspresi jijik. Namun, Lennon Ray melihat ke arah pintu dengan serius. Setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan menyesap teh panas. Harvey York melirik Lennon Ray pada saat itu dan berkata, Penatua Ray, apakah kamu begitu mempercayaiku? Apakah kamu tidak takut aku akan menipumu? Lennon Ray tiba-tiba tersenyum dan berkata, Master kecil, kamu tidak tahu sesuatu. Aku mengundangmu untuk datang hari ini, dan aku tidak punya niat untuk mengundang orang lain. Namun, 10 menit sebelum kedatanganmu, Miles Ray membawa Aryan Augustus masuk. Dia terus berkata bahwa 18 apoteker kuil Aenar menyimpulkan metode yang bisa menyembuhkanku. Apakah menurutmu ini kebetulan? Harvey York mengerutkan sedikit dan berkata dengan ringan. Aku tidak tahu itu, aku juga tidak tertarik untuk mengetahuinya. Chapter 5622. Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi Lennon Ray menjadi sedikit lebih dalam. Dia menatap Harvey York dalam-dalam sebelum tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, maafkan aku. Aku terlalu berlebihan kepadamu. Tolong jangan simpan di hati. Lebih baik, kita bicarakan bagaimana kamu akan menyelesaikan masalahku. Harvey York mengangguk dan berkata, Tunjukkan kepadaku metode mental atau teknik pengaturan energimu. Sebenarnya Harvey York sudah melihat inti permasalahan bagaimana Lennon Ray bisa terluka. Tetapi untuk beberapa hal, lebih baik untuk maju secara bertahap, agar dia tidak terlalu mengejutkan orang lain. Mendengar kata-kata Harvey York, Lennon Ray ragu sejenak, dan akhirnya melambai pada Arya Ray. Segera, Arya Ray mengeluarkan sebuah buku kuno dan menyerahkannya kepada Harvey York. Harvey York memperhatikan buku itu dengan cermat. Ketika Harvey York santai membolak-balik buku kuno itu, Aryan Augustus sudah berada dalam Range Rover. Dia mengabaikan Miles Ray yang mengikutinya. Aryan Augustus menekan tombol kaca privasi untuk mengisolasi dirinya dengan pengemudi sebelum melakukan panggilan telepon. Segalanya sedikit merepotkan. Aku tidak tahu dari mana Lennon Ray menemukan seorang anak bersamanya. Dia bahkan lebih memilih untuk meminta anak ini agar merawatnya daripada rencana kita. Setelah beberapa saat hening, sebuah suara samar datang seberang telepon. Itu hanya anak-anak, bisakah dia menghancurkan kita? Aryan Augustus berkata perlahan. Anak itu seharusnya menjadi master seni bela diri, dan dia pasti memiliki kekuatan seorang raja senjata. Jika dia bukan Karen ini, bagaimana mungkin rubah tua seperti Lennon Ray memilih untuk mempercayainya? Aku khawatir, jika dia melihat inti masalah Lennon Ray dan menyelesaikan masalah sepenuhnya. Rencana kita selama bertahun-tahun tidak menghasilkan apa-apa. Jika Lennon Ray berhasil diselamatkan, maka kita tidak akan bisa mengendalikan 4 suku besar dan membuat rencana di luar tembok besar, aku khawatir. Berbicara tentang ini, suara Aryan Augustus sedikit lebih kering. Jika rencananya gagal, konsekuensi yang harus dia tanggung akan sangat serius. Kalau tidak, mari kita cari cara untuk menyelesaikan anak itu dulu. Selama dia mati, tidak ada yang akan menyelesaikan penyakit untuk Lennon Ray. Setelah Aryan Augustus ragu-ragu sejenak, dia berbicara perlahan. Baiklah. Terdengar suara samar lagi dari seberang telepon. Tetapi ketika kamu bergerak, kamu harus memperhatikan apa yang masuk akal. Jika rubah tua Lennon Ray tahu bahwa kita dengan sengaja menargetkannya dengan melenyapkan anak ini, maka rencana kita selanjutnya akan sangat merepotkan. Aryan Augustus hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba ponselnya bergetar dan ada pesan tambahan. Setelah melihat isinya, Aryan Augustus tiba-tiba mencibir dan berkata, Jangan khawatir, aku sudah punya solusi yang masuk akal untuk itu. Hanya anak laki-laki berbulu yang muncul entah dari mana, mencoba melawan kita. Dia pasti akan mati. Sementara Aryan Augustus sudah mempersiapkan cara untuk melenyapkan Harvey York telah meletakkan gulungan kuno di tangannya. Dia kemudian melirik para pelayan di belakang Lennon Ray.
Lennon Sray tertegun sejenak, lalu melambai untuk membiarkan para pelayan pergi, dan hanya menyisakan Harvey York, Lennon Sray, dan cucu perempuan Arya Sray di dalam ruangan. Apakah kamu punya pulpen? Arya Sray mengeluarkan pena tanda tangan Mont Blanc dengan wajah bingung. Harvey York memegang pena, dan dalam tatapan aneh Lennon Sray, dia menulis dan menggambar di atas lembaran buku kuno itu. Beberapa saat kemudian, buku kuno itu sudah menjadi berantakan dengan coretan dan gambar di sana-sini. Chapter 5623. Arya Sray melihat pemandangan ini dengan ekspresi marah di wajahnya. Harvey York, apa maksudmu dengan semua ini? Ini adalah pusaka keluarga Sray, kami. Sebelum menunggu Arya Sray selesai berbicara, Lennon Sray melompat keluar, meraih buku kuno itu, dan membacanya dengan seksama. Pada awalnya wajahnya masih terlihat normal, tetapi ketika dia melihat bagian belakang, ada ekspresi yang sulit dijelaskan muncul di wajahnya. Pada akhirnya, mulutnya bahkan lebih terbuka, seolah-olah tidak bisa ditutup. Kakek, kakek. Arya Sray mengguncang tubuh Lennon Sray karena mengira ada sesuatu yang terjadi pada kakeknya. Lennon Sray tidak mengatakan apa-apa, tetapi menutup matanya sedikit, dan setelah waktu yang lama dia perlahan menghela nafas. Setelah itu, dia berdiri dan membungkuk hormat kepada Harvey York, dan berkata, metode ini sangat luar biasa. Kebaikan besar Tuan Muda York untuk keluarga Sray, tidak akan pernah kami lupakan. Harvey York tersenyum dan berkata, ini hanya masalah sepele, metode internal pengkondisian napas dalam masih berasal keluarga Sray. Aku hanya mengoreksi beberapa kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Mendengar ini, Arya Sray tampak terkejut. Pemuda di depannya benar-benar memodifikasi pusaka leluhur keluarga Sray-nya. Lennon Sray menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda York sangat rendah hati. Seperti kata pepatah, kesalahan kecil akan memberikan dampak yang sangat besar. Meskipun kamu hanya mengubah beberapa kata. Tapi sebenarnya, selama aku mengatur nafas internal sesuai dengan metode ini, dengan kondisi tubuhku saat ini, tidak masalah untuk berlatih tinju 8 ekstrim. Jadi, Master kecil, kamu tidak hanya merawat bagian luarnya saja, tetapi juga bagian dalamnya. Bukan hanya aku diselamatkan, tetapi seluruh keluarga Sray. Harvey York berkata dengan ringan. Aku tahu kamu sangat bersemangat, tetapi aku ingin kamu berjanji satu hal kepadaku. Sebelum aku meninggalkan tempat ini, hanya kamu dan Arya Sray yang tahu tentang metode mental ini. Jangan pernah biarkan ada orang ketiga yang mengetahuinya. Itu karena, metode mental dan batin keluargamu pasti sudah sengaja dimodifikasi. Aku membantumu memperbaikinya, dan itu setara dengan merusak rencana orang lain. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Lennon Sray tiba-tiba tenggelam, lalu tanpa sadar dia berkata, apakah ini benar? Arya Sray juga kehilangan suaranya. Metode mental kami berasal dari kuil Aenar. Dia tiba-tiba kehilangan kata-katanya, dan dengan cepat menutup mulutnya. Harvey York melirik Arya Sray dan berkata dengan ringan, apakah yang aku katakan itu benar atau salah? Kamu seharusnya mengetahuinya lebih baik dariku. Yang paling penting, ingatlah apa yang baru saja aku katakan. Aku tidak takut jika seseorang akan datang menggangguku. Akulah yang keluar dan memiliki urusanku sendiri. Aku tidak ingin ada orang yang merusak urusanku. Setelah berbicara, Harvey York berdiri dan hendak pergi secara langsung. Tujuannya datang ke keluarga Sray telah tercapai, dan sekarang dia tidak ingin tinggal terlalu lama. Adapun masa depan, jika itu benar-benar berguna bagi keluarga Sray, tidak apa-apa untuk berbicara lagi. Setidaknya untuk saat ini, Harvey York tidak membutuhkan keluarga Sray untuk melakukan apapun untuknya. Melihat bahwa Harvey York akan pergi, Lennon Sray sedikit bingung. Dia sudah siap. Setelah Harvey York membantu keluarga Sray memecahkan masalah sebesar itu, dia pasti akan angkat bicara. Tetapi tanpa terduga, peristiwa besar seperti itu, Harvey York masih terlihat acuh tak acuh. Hanya bisa dikatakan bahwa itu di luar pemahaman Lennon Sray. Begitu dia memikirkan hal ini, Lennon Sray berhenti berbicara omong kosong, tetapi tertawa dan berkata, teman kecil, kamu ada di sini untuk pertama kalinya. Meskipun kamu memiliki tempat tinggal di sini, tetapi itu tidak sesuai dengan identitasmu. Aku memiliki beberapa hadiah di sini, aku mohon terimalah. Chapter 5624. Setengah jam kemudian, Harvey York meninggalkan rumah leluhur keluarga Sray. Arya Sray secara pribadi mengantarnya kembali ke kota. Sebelum meninggalkannya, Arya Sray menyerahkan kartu akses, yang jelas-jelas sebuah villa di Gunung Eden. Ketika Lennon Sray menawarkan hadiah murah hati ini sebelumnya, Harvey York tidak berniat menerimanya. Tetapi pada akhirnya, mengingat menerima hal ini akan membuat keluarga Sray merasa sedikit lebih nyaman, dia dengan enggan menyimpannya. Pada saat yang sama, Arya Sray juga secara pribadi meminta maaf kepada Harvey York atas saudaranya Ernest Sray. Jelas, Arya Sray tahu betul bahwa jika Harvey York tidak berbelas kasih, Ernest Sray pasti akan dihapuskan. Setengah jam kemudian, Arya Sray yang telah kembali ke rumah leluhur keluarga Sray. Dia mengerutkan kening pada kakeknya dan berkata, kakek, mengapa kamu tidak memikirkan cara untuk mempertahankan Master York? Jika dia bersedia bergabung dengan keluarga Sray, kita tidak akan dirugikan di masa depan ketika kita berkelahi melawan beberapa suku lain.
Lennon Sray menghela nafas dan berkata, orang seperti ini, yang dapat dengan mudah melihat masalah dengan metode mental dan nafas internal keluarga Sray. Apakah menurutmu jika dia datang dan kita memintanya untuk menjadi bagian dari keluarga Sray, dia akan setuju? Kita sebagai manusia harus memiliki pengetahuan diri. Meskipun keluarga Sray kita memiliki karir yang hebat di Altskir, tetapi di matanya, mungkin itu hanya kentut. Arya Sray kehilangan kata-kata untuk sementara waktu, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia sedikit mengernyit. Tetapi jika orang seperti itu jatuh ke tangan suku lain, bukankah keluarga Sray kita akan selesai? Bagaimana kita bisa melawan suku lain? Lennon Sray berkata dengan ringan. Aku sengaja memberinya villa, apakah kamu mengerti maksudku? Arya Sray berpikir keras, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan lembut. Apakah agar dia memiliki sedikit respek terhadap keluarga Sray kita? Selama dia hidup, bahkan di masa depan, jika dia benar-benar berdiri di sisi kita. Dilihat dari sedikit pemberian ini, itu tidak akan terlalu memalukan bagi keluarga Sray. Lennon Sray memandang cucunya tanpa berkata-kata. Kamu benar-benar memikirkan segala sesuatu ke arah yang terburuk. Tidak bisakah kamu memikirkan sesuatu yang lebih baik? Misalnya, meskipun Harvey York adalah master seni bela diri, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaan rumah. Pada saat ini, dia membutuhkan seorang gadis pekerja keras dan cantik di sisinya untuk membantunya. Ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu, selama kamu menikah dengannya, aku bisa memberimu semua kekayaan keluarga. Katakan, apakah itu lebih bisa diandalkan daripada pemberian itu? Arya Sray segera bereaksi dan berkata, Kakek, siapa yang akan kamu maksudkan dengan wanita ini? Kakak keempat. Dia berdiri di sisi kuil Aenar sekarang, jadi dia mungkin tidak mendengarkan kita. Lennon Sray berkata dengan ringan. Jangan berpura-pura bodoh, kamu tahu aku sedang membicarakanmu. Jangan malu, jangan marah, dan jangan bilang tidak. Dalam keluarga Sray, kamu dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan, tetapi kamu juga harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Sekarang hanya kamu yang cocok untuk memiliki hubungan dengan pria muda dan menjanjikan seperti Harvey York. Kamu seharusnya tidak menolak. Dan, kakek, aku akan berjanji padamu di sini. Jika kamu benar-benar bisa membuatnya memilikimu, keluarga Sray akan menjadi milikmu di masa depan. Lennon Sray yang telah berpetualangan di dunia bawah sepanjang hidupnya, tahu betul akan hal tersebut. Untuk orang muda dan menjanjikan seperti Harvey York, prospek masa depannya pasti tidak terbatas.